Oke, baik pemirsa Medal TV, kembali lagi di talk show kita yang sangat seru nih. IBCA Goes to Eksibisi PON 2024. Masih bersama tamu kita yang spesial, Bang Maraden, Pak Sekjen IBCA kita. Ya. Nah, tadi di segmen 1 kita sudah menyinggung ada turnamen apa aja sih Bang yang akan ada di event nasional nih. Kembali lagi lanjutan, kira-kira apa nih Bang, ada event-event nasional apa di kedepannya? Jadi sebelum ke event nasional, karena tadi saya sebutkan IBCA ini kan amatir. Jadi karena amatir itu dia pembinaan jatuhnya, pembinaan atlet. Nah, sebelum ke nasionalnya, di daerah sekarang ini sedang digalak-galakkan ini. Ada kejuaraan kabupaten kota, ada kejuaraan provinsi. Nah, yang paling dekat ini bulan ini tanggal 15 sampai 17 itu ada di Banten, di Kota Serang. Nah, mereka mengadakan kejuaraan tingkat provinsi nih di Kota Banten. Nah, tanggal 16 juga, 16-17 juga ada Porprov, kan olahraga provinsi di Jawa Timur. IBCA juga udah dipertandingkan juga di sana. Nah, tanggal 16 sampai tanggal 20 itu di Jogja. Dan ada beberapa lagi yang provinsi-provinsi kita, pengurus provinsi lagi yang sedang melakukan pembinaan, pelatihan segala macam. Nah, untuk bicara level nasional, program kerja kita itu bulan November nanti puncak gaungnya kita itu ada namanya kejuaraan nasional. Jadi seluruh provinsi yang 34 tadi itu kita undang semua datang. November ya Bang? November ini, akhir. Nah, jadi teman-teman yang di daerah, pengurus provinsi, atlet-atlet yang sudah memang selama ini berlatih, ini kesempatan ini. Kesempatan. Kebetulan kejuaraan bulan 11 ini pun sudah deal kita dengan yang kita hormati Pak Menpora. Oke, Pak Menpora. Ya, Mas Menpora sudah setuju kejuaraan ini memperebutkan pialanya beliau. Jadi kejuaraan nasional perebutan piala Menpora. Nah, jadi ini bagus untuk adik-adik yang masih tahap sekolah. Nanti sertifikat ini sangat berguna buat masa depan mereka. Karena ini adalah kejuaraan nasional cabang olahraga yang resmi di KONI, ini bisa dipakai, Mas. Dia mau mungkin dari SMA mau melanjutkan karir di TNI Polri boleh. Ada jalur prestasi. Bisa mau mungkin kuliah ke universitas yang dia mau, boleh pakai. Jadi ada jalur prestasi nanti. Itu yang sangat bagus menurut saya. Kedepannya sudah ada event yang nasional ya, Sudah. Jadi sudah menjadi tolak ukur keberhasilan dari. Betul. Jadi sangat menarik juga karena pialanya merupakan piala Kemenpora. Kemenpora. Bicara tadi kan itu kan salah satu program dari IBCA kan. Baik. Apa ada program lagi di event dari piala Kemenpora ini? Selain dari ini kejurnas ini kan satu lagi saya ada kelupaan tadi. Kita di Palu juga ada bulan Oktober. Di Palu itu jadi kita ada zona. Sebelum piala Kemenpora ada lagi. Ada event. Jadi Oktober itu zona 4 sama zona 5. Jadi kita ini ada zona-zona, Mas. Karena Indonesia ini kan luas banget ya. Pulau-pulau ya. Nah, pulau Sumatera ini kita buat jadi zona 1. Jawa, Bali, NTT, NTB ini zona 2. Kalimantan itu zona 3. Sulawesi, Pulau Sulawesi sampai Maluku itu zona 4. Khusus Papua itu karena udah 5 provinsi di zona 5. Nah, jadi yang mau pertandingan itu di sebelum November ini, Oktober, saya kelupaan tadi, mohon maaf. Di zona 4 itu kita juga bikin kegiatan di sana, kejuaraan nasional juga. Nah, di Desember nanti habis ini ada di Sumatera. Sumatera itu kita akan ada, jadi gini Mas, kenapa kita bikin seperti ini programnya atau pembinaannya? Mengingat ini kan kita kan luas banget Indonesia. Terus yang kedua, kita ini kan baru cabang olahraga baru, anggota baru. Artinya kita belum ada suplai anggaran dari pemerintah karena masih baru. Nah, jadi kalau kita panggil seluruh atlet dari Papua ke Jakarta, Mas, itu mereka sekali terbang 10 juta, Mas. Jadi banyak Sekali terbang, Mas. ya kosnya. Kosnya gede. Jadi artinya apa? Pembinaan ini kita yang hadir. Kita harus lebih aktif, kita yang datang. Kita adain di zonanya. Nah, ini kita gabung zona 4, zona 5, kita bikin di Palu, Sulawesi Tengah. Nah, kalau yang Sumatera jadinya kan dari Aceh juga ke Jakarta kan mahal ya. Kita bikin di Dumai, Desember ini.
Nah, jadi memang ada 3 kejuaraan besar tahun ini, akhir tahun ini. Memang semua kita pusatkan supaya 2023 ini kita tutup dengan meriah. Dengan acara pembinaan kita, program kerja kita. Nah, 2024 fokus kita adalah eksibisi pon itu. Demikian, Mas. Nah, jadi pemirsa tadi sudah ada penjelasan ya secara detail dari Pak Sekjen kita. Siap. Dan menurut saya ini salah satu gebrakan yang luar biasa ya Pak ya. Jadi khususnya di bidang mixed martial art di level amatir sudah mencakup seluruh wilayah Ya. di Indonesia ya. Jadi ya harapan kita ke depannya mudah-mudahan anak-anak muda itu bisa menyalurkan kemampuannya di ajang yang resmi. Iya. Jadi bukan tawuran di sekolah. Nah, Gitu. Jadi, nah kita sekarang kita mau ngomongin hubungan IBCA amatir nanti ke profesional itu gimana Pak? oh, iya. Jadi antara amatir ini dengan pro itu ini gimana sih? Nah, apakah masing-masing? Apakah ada kerjasama? Ya. Jadi kami pengurus pusat yang langsung dipimpin sama Pak Ketum waktu itu, sama ada Pak Dwi juga pendiri. Kita sudah melakukan beberapa kali pertemuan, dan pertemuan terakhir itu kita dengan Bang Ardi. Karena di profesional di Indonesia itu yang resmi ya, kita bicara yang resmi itu One Pride. Itu One Pride yang resmi. Di luar itu ada yang pertandingan itu, itu ilegal menurut saya. Kita nggak tahu ya Bang. Ya, menurut saya itu ya, karena ini yang resmi dan negara akuin. Negara akuin One Pride. Nah, kami sudah melakukan pertemuan dan diskusi intens mengenai bagaimana sebenarnya kalau bicara di pro kan fighter. Bagaimana kita menghasilkan fighter di Indonesia ini yang berkualitas. Karena mohon maaf, jadi di Indonesia itu animo masyarakat untuk MMA itu luar biasa. Setuju. Luar biasa. Kita bicara perguruan ya, silat itu luar biasa. Bicara macam-macam perguruan lah. Mau kungfu, karate, tinju, taekwondo, combat kita aneh banget. Nah, dengan ramenya itu berarti kan peminat MMA ya dari semua itu yang bergabung di sini. Dicampur semuanya jadi satu, itu IBCA. Nah, antara MMA IBCA dengan MMA profesional One Pride, kita sudah mempunyai kesepakatan yang mungkin nanti akan kami launchingkan secara ya nasional juga. Apa pembicaraan kami? Yang pasti kami akan fokus untuk menyiapkan amatir. Kami akan siapkan atlet-atlet ini untuk bisa menjadi fighter. Artinya kalau di amatir kan atlet ya, kalau di profesional itu fighter. Jadi kami harus siapkan mereka mulai dari stylenya, dari mulai stand up fighting, striking itu sama yang grapplingnya juga. Kami yang bertugas itu. One Pride itu bertugas untuk mengorbitkan mereka di karirnya nanti. Jadi kami fokus saja di amatir ini. Atlet yang sudah kami hasilkan ini sudah layak untuk main di pro, baru kami kasih ke Bang Ardi. Di IBCA sendiri itu ada 3 kategori kejuaraan, kelas kategorinya. Ya, yang pertama itu MMA, udah pasti karena ini MMA ya. Ada MMA, ada striking atau stand up fighting, ada performance art ya, jadi seni. Nah, 3 kategori ini pun kita juga bagi pesertanya berdasarkan umur tadi yang Mas tanyakan ke saya. Jadi kita itu ada yang kelas senior umur 18 sampai 35. Nah, habis di bawah itu ada junior. Junior itu ya umur 15 ke 18. Nah, di bawah itu atau 14 tahun ke bawah itu kadet. Nah, ini memang kita serius melakukan pembinaan ini lewat pemprov yang kita punya tadi 34 itu. Nah, inilah yang akan kita pertandingkan nanti di bulan Oktober, November, Desember, bahkan ke eksibisi PON. Ini yang akan kita mainkan nanti. Semua kelas ini itu sesuai dengan badan dunia kita. Jadi kita tidak bisa bikin kelas sembarangan. Badan dunia itu harus mengeluarkan ini kelas-kelas pertandingan. Itu yang kita ikutin. Demikian Mas. Kalau amatir begitu. Nah, jadi menarik nih pemirsa. Jadi kita sebagai orang awam nih ya, kita tahu kan itu kalau
MMA atau mungkin one fight, kita tahu hanya fighting. Iya. Fighting full contact di ring. Iya. Tapi ternyata di IBCA ini ada kategori lain. Ada kategori. Ada strike punch, ada tadi seni ya bang? Seni, performing art. Performing arts. Nah, kita penasaran nih kalau untuk strike punch sendiri itu apa ya yang membedakan sama MMA sendiri kan? Jadi yang membedakan ketiga kategori pertandingan ini, kalau MMA-nya itu kan full semua amatir ya, karena amatir dengan pro itu ada juga, nanti kita bahas, ada bedanya juga. Nah, tapi saya fokus dulu, pertanyaannya kan yang membedakan MMA sama stand up fighting itu, striking itu apa? Nah, kalau MMA itu main semuanya. Nah, ada kuncian di bawah, ada grappling maksud saya, ada pukulan, ya kan, ada tendangan segala macam. Nah, tapi kalau untuk stand up fighting atau striking itu tidak boleh main grappling. Kunciannya pun hanya kuncian atas. Jadi kita main di atas. Dan dia punya perlengkapan, uniformnya itu berbeda. Jadi kalau yang striking itu glove-nya itu ketutup kayak glove. Mungkin kayak tinju gitu loh. Kayak tinju, kayak santa gitu, ibusu ya. Nah, itu tertutup. Nah, jadi tidak keluar jarinya. Oh iya. Nah, yang kedua dia pakai body protector. Oh, iya. Terus pakai headguard, shin guard itu memang wajib ya karena aturan dari KONI ya. Nah, tapi kalau yang MMA nggak pakai body. Dia hanya pakai handguard sama shin guardnya juga khusus. Karena nanti pada saat dia ngunci di bawah itu kadang ngalangin. Sama body juga kalau kita lagi ngunci gitu itu ngalangin. Jadi itu dibuka. Tapi pakai kaos. Kalau amatir itu harus tetap pakai baju. Jadi intinya buat para pecinta atau fighter atau petarung atau atlet ya yang tidak mau bermain di MMA, ada yang lebih safety-nya nih. Ada yang lebih safety. Dan ada lagi yang lebih safety lagi. Ada itu. Yaitu performing art. Apa aja? Nah, jadi performing art ini seni. Jurus bela diri. Apa sih yang bedain jurusnya di MMA dengan jurusnya di pencaksilat, karate, wushu, mungkin ya kompet lain lah, kayak punya jurus juga kan. Ini lebih ekstrim, Mas. Gimana? Jadi memang kalau jurus ini kan harus praktek ya. Cuman di sini kita nggak bisa ya. Paling secara teori saya sampaikan. Dia dari segi pembawaan postur tubuh, terus mimik wajah, dia harus lebih tatapan tajam, suara yang kencang, terus full gerakan kuat, tenaga gitu kan, kecepatan, akrobatik, itu semua. Jadi kita ada yang tangan kosong, senjata pendek, senjata panjang, senjata lentur, 2 orang gitu kan, atau grup, itu kelas kategorinya di sini. Jadi memang masing-masing kategori pertandingan kita ini masih juga dibagi-bagi di dalamnya. Jadi tahan dulu bang. Siap. Kita obrolannya kayaknya semakin seru dan semakin panas. Dan mungkin di segmen terakhir kita akan lebih menggali lagi lebih dalam. Dan ada yang seru nih. Kira-kira ada event apa yang akan ditawarkan oleh Pak Sekjen kita. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.